Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara sekalian, kita mengingat ayat hafalan kita ini, yaitu bahwa Paulus setelah dia menjabarkan dengan detail keselamatan kita, yang mana kita itu diselamatkan setelah ada orang-orang Yahudi yang menolak. Namun setelah kita diselamatkan juga Tuhan akan membangkitkan rasa cemburu, lalu akan ada banyak orang Yahudi yang juga percaya. Dan nanti kita akan melihat dengan demikian, kalau penolakan dari mereka saja mendatangkan berkat, apalagi pertobatan mereka, maka akan menjadikan berkat yang semakin luas. Dan setelah itu saudara, dengan kesadaran akan keselamatan yang begitu kompleks dan begitu penuh dengan bijaksana Tuhan ini, Paulus mengatakan maka akan ada respons yang masuk akal. Bagi kita yang mengagumi cerita keselamatan yang sangat luar biasa itu, ada respons yang masuk akal, yaitu apa? Kita mempersembahkan keseluruhan hidup kita. Kita bukan cuma berani mati, tapi kita juga berani hidup untuk Tuhan. Dan itu akan menjadi satu buah ibadah kita yang diperkenankan oleh Tuhan, karena itu adalah ibadah yang masuk akal. Baik, Tuhan menyertai setiap kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-13. Mari sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang mengaruniakan firman-Mu untuk memeliharakan kehidupan umat-Mu. Mohon dengan segala kemurahan-Mu Tuhan, Engkau karuniakan kepada kami firman Tuhan, sehingga melalui pembacaan firman-Mu ini, kehidupan kami pun boleh terpelihara di hadapan-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Roma pasal 13. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, yang melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh suara hati kita. Itulah sebabnya kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal-hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa saling mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, dan jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan pasal 13 ayat 1-7, kita akan mendapati bahwa ini adalah ayat yang kerap kali dipakai oleh orang-orang Kristen untuk mengatakan kepada teman-temannya, orang-orang Kristen yang lain, untuk jangan bersikap kontra terhadap pemerintah. Beberapa teman saudara pernah juga mengatakan hal itu kepada saya, khususnya ketika saya ini pas sedang memiliki pandangan-pandangan yang cukup kritis terhadap pemerintahan. Ketika saya merasa pemerintah sedang melakukan satu buah tindakan-tindakan yang tidak adil, pemerintah sedang melanggar konstitusi, sedang tidak menjalankan mandat dari perintah konstitusi, maka saya melakukan kritikan-kritikan. Tetapi beberapa kawan ya sesama orang Kristen mengambil dari pasal 13 surat Roma ini dengan mengatakan, tuh Paulus mengajarkan kepada kita untuk harus tunduk kepada pemerintah.
Beberapa di antara orang Kristen yang memberikan nasihat kepada sesamanya ini bahkan pergi lebih lanjut dengan melakukan riset yang lumayan, tapi kurang lengkap ya, tapi lumayan lah, paling tidak ada risetnya. Dia mengatakan, bukankah Paulus itu sedang menulis kepada jemaat Roma, di mana pada waktu itu adalah masa kekaisaran Nero. Sehingga dalam masa kekaisaran Nero pun Paulus mengatakan kita tetap harus tunduk kepada pemerintah. Oleh karena itu, mau seperti apapun pemerintah itu ditetapkan oleh Allah dan kita tidak boleh melawan pemerintah. Itu kira-kira argumentasi mereka, saudara. Saudara, kita mendapati bahwa argumentasi ini punya banyak lubang, saudara. Dan beberapa di antaranya adalah lubang yang sangat besar. Nah, kita tidak lagi mau membicarakan tentang sikap kita terhadap pemerintah, tapi kita sedang melakukan pembacaan dari surat Roma, saudara. Maka kita akan stick kepada rencana kita, yaitu melihat sebetulnya apa yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam surat Roma ini, khususnya dalam pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara, Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 ini, saudara, adalah satu buah bagian yang cukup banyak diperdebatkan tentang keasliannya, saudara. Jadi kita tahu, saudara, bahwa di dalam Pauline scholarship ya, ada surat-surat Paulus yang dipercayai sudah pasti sungguh-sungguh ditulis oleh Paulus. Ini seringkali disebut sebagai undisputed Pauline letters. Beberapa di antaranya adalah surat Roma, lalu 1 dan 2 Korintus, lalu surat Galatia, surat Filipi, surat 1 Tesalonika, dan surat Filemon. 7 surat ini, saudara, yang dianggap sebagai surat-surat yang sungguh-sungguh ditulis oleh Paulus. Itu dianggap sebagai surat yang undisputed. Sedikit dari scholars yang memperdebatkan apakah surat itu ditulis oleh Paulus atau bukan. Sementara dari surat-surat Paulus yang lain, surat dari 13 itu dianggap diragukan kepenulisan Paulus. Seperti Efesus, Kolose, lalu surat-surat pengembalaan ya, 1-2 Timotius, lalu surat Titus, itu seringkali diragukan, saudara, apakah sungguh-sungguh ditulis oleh Paulus atau tidak. Nah, saudara, di antara surat-surat Paulus yang tidak diragukan, Roma termasuk surat Paulus yang tidak diragukan. Namun, saudara, pasal 13 ayat 1 sampai ayat 7 itu cukup banyak scholars yang memperdebatkan. Sebetulnya ini memang adalah bagian integral, bagian asli dari surat Roma, atau surat ini ditambahkan terkemudian. Jadi surat Roma itu sebetulnya menurut beberapa hipotesa adalah tidak ada pasal 13 ayat 1 sampai 7-nya. Kenapa demikian, saudara? Karena kalau kita perhatikan memang tampaknya ada semacam ide yang tiba-tiba saja muncul tanpa konteks, saudara. Jadi misalkan ya, kalau kita perhatikan, kalau sudah mengingat ya, di dalam pembacaan kita yang lalu, di dalam pasal 12, kita melihat ada perintah untuk hidup di dalam kasih. Pasal 12, Paulus sudah menasihatkan untuk berubahlah seturut dengan pembaruan budimu. Apa itu artinya? Artinya adalah kita saling mengasihi. Kita tidak menganggap diri kita terlalu tinggi. Kita tidak merendahkan orang lain, tapi kita mau saling mengasihi di dalam pasal 12. Lalu sudah di dalam pasal 13, masuk di dalam ayat 8, kita akan mendapati sudah ide tentang saling mengasihi itu akan dikembangkan kembali. Bahkan Paulus mengatakan apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi sudah, andai pasal 13 ayat 1 sampai ayat 7 itu tidak ada, tampaknya secara flow of thought, sudah, dari arus pemikiran kelihatannya akan lebih mulus, sudah, ketimbang ada pasal 13 ayat 1 sampai 7, sudah. Maka sudah, sebelum kita buru-buru mengartikan, sebelum kita buru-buru menarik kesimpulan dari pasal 13 ayat 1 sampai 7 yang artinya adalah jangan berlawanan dengan pemerintah, ada baiknya kita tanya dulu, sudah, sebetulnya kenapa kok ada bagian ini di tempat ini, sudah? Apakah betul ini adalah bagian asli dari surat Roma, ataukah ini sebetulnya bukan bagian dari surat Roma tapi ditambahkan kemudian, saudara? Nah, saya sendiri sudah termasuk, tentu saja ya, kita sebagai orang Injili adalah orang yang percaya bahwa pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 7 adalah bagian yang asli, saudara. Bagian yang asli. Tapi kalau ini memang adalah bagian yang asli, tentu saja kita butuh untuk menjelaskan kenapa kok tiba-tiba saja di dalam bagian ini Paulus seolah-olah langsung ngomong tentang pemerintah, saudara. Ada penafsir yang mengatakan bahwa sebetulnya ini mengantisipasi ya, karena pada waktu itu jemaat Roma sedang diganggu oleh warga negara Roma yang lain, yang bukan jemaat ya, warga negara Roma yang lain yang mengatakan bahwa sudah enggak usah bayar pajak lah. Karena ya pokoknya ada penentangan kepada pemerintah pada waktu itu untuk mereka tidak membayar pajak, saudara. Maka jemaat Roma banyak yang mulai terganggu untuk tidak membayar pajak juga. Maka Paulus menuliskan surat ini di mana ujung dari argumentasi Paulus tentang ketertundukan kepada pemerintah adalah untuk membayar pajak, saudara. Makanya kita lihat di dalam ayat yang ke-6, itulah sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi tujuannya di dalam bagian ini Paulus sedang memberikan nasihat tentang keadaan aktual jemaat supaya mereka membayar pajak, saudara. Nah, saudara, kita akan melihat ya bahwa ini adalah penafsiran yang lebih bisa diterima ketimbang tiba-tiba saja Paulus ngomong tentang ketertundukan kepada pemerintah. Saudara, kalau kita boleh fair ya, kalau kita boleh jujur ya, orang-orang yang mengatakan ya tentang kamu tidak boleh mengkritik pemerintah, dasarnya apa? Pasal 13 ayat 1 sampai ayat 2 atau ayat 1 sampai ayat 7. Saudara, kita boleh tanyakan lebih lanjut. Nah, kalau ya ini adalah orang-orang yang berada di bawah pemerintahnya Hitler, bagaimana?
Kita mesti ingat saudara bahwa di dalam pasal 13 ini ada kualifikasi yang diberikan oleh Paulus tentang pemerintah yang disebutkan sebagai hamba-hamba Allah itu. Pemerintah yang berhak untuk menyandang pedang itu adalah pemerintah yang seperti apa? Coba kita lihat ya. Jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Nah, kita tahu sudah bahwa di dalam banyak pemerintah ketika kita mau berbuat lurus, mengurus segala sesuatunya secara legal dan baik, ternyata justru kita dipersulit. Nah, kita juga tahu sudah, bahkan kadang-kadang sudah ada pemerintah tertentu yang bersifat opresif terhadap satu golongan sudah. Apakah kita mesti menuruti hal itu? Kalau Anda itu hidup di dalam pemerintahan Third Reich sudah di Jerman ya, Nazi sudah, apakah kita mau menuruti ya propaganda kebencian kepada orang-orang Yahudi? Itu artinya taat kepada pemerintah, taat kepada surat Paulus pasal 13 ayat 1-7? Tentu saja artinya bukan demikian. Tetapi sudah, kalau artinya bukan demikian, apa artinya? Betul sih, Paulus mengatakan kualifikasinya jelas ya. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Tetapi sudah, pertanyaan lebih lanjutnya. Balik lagi sudah, ketika kita membaca surat ini adalah kita bertanya, kenapa kok tiba-tiba saja Paulus ngomong tentang pemerintah di dalam ayat 1 sampai ayat 7 dan setelah itu balik lagi kepada ide tentang saling mengasihi, sudah. Nah, sudah, saya sendiri termasuk yang percaya kepada penafsiran yang mengatakan bahwa sebetulnya Paulus di dalam bagian ini tidak sedang tiba-tiba saja. Nah, kita mesti mengerti sudah bahwa pertama ya, surat ini ditulis ketika Paulus itu sedang ada di Korintus, sudah. Dan di Korintus kita mendapati sudah ada. Sudah pernah mengingat ya, Paulus pernah memberikan nasihat ya kepada jemaat Korintus dalam surat 2 Korintus ya. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Paulus memberikan satu buah penekanan yang kuat ya tentang kehidupan kita yang lama itu berbeda dengan kehidupan kita yang baru. Tapi tampaknya sudah di dalam Korintus ada orang yang menghayatinya dengan cara yang sangat radikal. Dalam artian, oke, kita sekarang adalah orang-orang yang hidupnya baru, jadi yang lama sudah ditinggalkan. Yang lama itu artinya apa? Yang lama itu adalah termasuk seluruh tatanan sosial di dalam kehidupan yang lama. Maka mereka hidup secara sangat-sangat radikal dengan tidak mempedulikan tentang pemerintah, sudah. Dan Paulus menasihatkan kepada jemaat yang di Roma, sudah, bahwa that is not the case ya. Bukan seperti itu. Kita melihat ya bahwa pemerintah itu bukan berarti harus ditinggalkan. Ketika kita mengatakan bahwa orang-orang Kristen sekarang sudah hidup secara baru, kita sudah mati bersama dengan Kristus, kita bangkit bersama dengan Kristus juga. Kita sekarang mati terhadap dosa dan hidup untuk Allah. Bukan berarti sudah kita jadi membenci dunia ciptaan Allah. Kita jadi tidak peduli terhadap dunia ciptaan Allah. Enggak, sudah. Sejak di dalam pasal 8 pun Paulus menjelaskan ya bahwa keselamatan kita adalah keselamatan yang di dalamnya itu bergantung keselamatan semua makhluk. Kalau sudah mengingat ya, di dalam pasal 8 kita pernah mempercakapkan ini ya, di mana Paulus mengatakan bahwa seluruh makhluk itu melindungi seperti saat sakit bersalin, yaitu saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi keselamatan saudara dan keselamatan saya itu bukan tidak ada kaitannya dengan struktur dunia yang saat ini. Oleh karena itu Paulus menasihatkan kamu harus mengingat tentang struktur dunia saat ini juga, tentang pemerintah. Dan saudara mesti ingat ya bahwa pemerintahan Nero di dalam early pemerintahnya dia, masa-masa awal pemerintahnya dia, itu kerajaan Romawi itu cukup oke, saudara. Ada banyak baiknya, saudara. Ya, kita memang lebih mengenal Nero di dalam masa-masa jahatnya, saudara. Tetapi dia itu punya masa-masa awal juga yang lebih stabil, yang lebih baik, yang belum melakukan penganiayaan secara masif seperti yang kita kenal tentang Nero ini, saudara. Dan terhadap struktur pemerintahan yang masih banyak tangan pemeliharaan Tuhan di dalamnya, Paulus mengatakan ketika kita ditebus menjadi orang yang baru, bukan berarti kita menjadi super radikal sehingga nggak peduli pemerintah, nggak peduli macam-macam. Bahkan di dalam bagian sebelumnya, pasal 12, Paulus mengatakan jangan membalas. Biarkan pembalasan itu ada pada Tuhan Allah. Dan sekarang Tuhan Allah itu menaruh pedangnya kepada siapa? Kepada pemerintah. Artinya orang-orang Kristen jangan melakukan balas-membalas langsung, itu artinya outlaw, saudara ya. Kita tidak taat hukum. Yang namanya pembalasan itu akan dilakukan oleh Allah, khususnya yang menyandang pedangnya Allah, ya pemerintah. Oleh karena itu ya kita mesti harus membayar pajak sepanjang kita tahu sudah bahwa ini adalah satu buah pemerintahan yang paling tidak sudah masih ada anugerah umum yang cukup kuat di dalamnya, sudah. Dan kita melihat ya, ide ini bukan ide asing yang tiba-tiba menyusup, sudah, tetapi ide yang berjalan dengan line of thought yang jelas, sudah. Di dalam bagian sebelumnya Paulus memang sudah menjelaskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah menurut pembaharuan budimu. Jadi kita memang mesti berubah, tidak sama dengan dunia, menjadi semakin disucikan, semakin mengasihi satu dengan yang lain. Tapi Paulus memperingatkan, itu artinya tidak sama dengan menafikan semua yang ada dalam dunia, menafikan semua struktur yang ada dalam dunia, sudah. Selanjutnya di dalam ayat 8 Paulus mengatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat.
Nah, ini tiba-tiba saja kita melihat, loh ini kok tahu-tahu ngomong tentang komersial nih, ngomong tentang hutang piutang. Nah, ada apa ini? Nah, Saudara, lagi-lagi Saudara, seringkali Paulus itu tidak abrupt ya, tidak tahu-tahu saja ganti topik Saudara. Tahu-tahu setelah ngomong saling mengasihi, tahu-tahu ngomong pemerintah, tahu-tahu ngomong tentang aspek komersial ya, hutang piutang. Nah, tidak demikian Saudara. Untuk kita tahu artinya, kita lihat saja, masih ada kaitannya dengan bagian sebelumnya. Bukan berarti setelah kita jadi orang Kristen, maka seluruh aspek yang sebelumnya itu jadi hilang ya. Kita tetap akan memiliki kewajiban satu dengan yang lain, dan kewajiban itu harus kita jalankan, yaitu misalkan Saudara, kita harus membayar apa yang harus kita bayar, membayar pajak kepada yang berhak menerima pajak, cukai kepada yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada yang berhak menerima rasa takut, hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Makanya jangan kamu berhutang. Jangan kamu berhutang itu maksudnya apa? Maksudnya bukan kita tidak boleh melakukan aktivitas komersial, tapi jangan kamu berhutang. Artinya kamu harus memenuhi kewajibanmu. Bagi yang harus menerima pajak, kamu harus bayarkan. Cukai harus kamu bayarkan. Hormat harus kamu bayarkan. Rasa takut harus kamu bayarkan. Tetapi, Saudara, ada satu hal, ada satu hutang yang kita perlu untuk terus usahakan untuk kita penuhi. Kita tidak lagi berhutang, tetapi kita akan terus-menerus berhutang. Yaitu apa, Saudara? Kasih. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Paulus mengatakan itu ya. Tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Nah, kita melihat Saudara, sekali lagi ya, bagian ini menunjukkan kalau argumentasi Paulus itu terus saja inline Saudara. Di dalam pasal 12, kalau Saudara mengingat ya, Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Paulus memakai bahasa sacrificial, memakai bahasa kultik, bahasa ibadah di dalam perjanjian lama. Jadi Kristianitas ini bukan agama baru, bukan agama yang break seperti yang dipikirkan oleh banyak orang yang mungkin bimbang. Loh, kami tahunya itu melalui sunat, kami tahunya melalui Taurat. Kenapa kok sekarang tahu-tahu berubah? Lalu tiba-tiba menjadi satu buah agama yang melalui iman. Ini bukan berubah. Sejak dalam perjanjian lama itu kita inline kok. Sejak dalam perjanjian lama itu satu perjalanan lurus. Ini dijelaskan dalam pasal 9 sampai pasal 11. Lalu pasal 12 exhortation-nya, imperatifnya adalah kamu harus mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan sebagai satu buah persembahan. Dan sekarang dikatakan bahwa Taurat itu bukan ternyata dinafikan. Taurat bukan ternyata ditiadakan. Justru kita yang ada di dalam Kristus mengenakan hukum Taurat. Dan apa itu kegenapan hukum Taurat? Isi Tauratnya apa? Isi Tauratnya adalah kasihilah sesama manusia. Jadi ketika kita mengasihi sesama kita manusia, itu artinya kita menjalankan obligasi kita, menjalankan kewajiban kita terhadap Taurat, Saudara. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara, salah satu pandangan eskatologis yang cukup khas di dalam abad pertama adalah pada umumnya mereka mempercayai bahwa Yesus akan datang tidak di dalam waktu yang sangat lama, Saudara. Saat ini kita sudah 2000 tahun, Saudara. Tapi mereka tidak membayangkan bahwa Kristus akan datang dalam waktu yang selama itu, Saudara. Mungkin di dalam beberapa tahun mungkin, atau beberapa bulan bahkan, tapi Kristus akan datang segera. Kita melihat ya bahwa ide-ide seperti itu tercermin di dalam bagian-bagian kitab suci. Misalkan di dalam penghujung Injil Yohanes ya, ada catatan seperti ini ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus. Petrus bertanya, "Guru, apa yang akan terjadi dengan dia?" Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Itu bukan urusanmu. Kalau aku menghendaki bahwa dia tetap hidup sampai aku datang kembali, itu bukan urusanmu." Lalu dicatat bahwa setelah itu tersiar kabar bahwa murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemungkinan Yohanes itu ya, akan tetap hidup sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Meskipun dikatakan bahwa sebetulnya Tuhan Yesus nggak pernah ngomong begitu loh. Nah, at least sudah dari sini kita bisa melihat ya bahwa ide bahwa Yesus akan datang segera itu adalah ide yang ada di antara para murid. Dan Paulus mengatakan ya bahwa approaching the days ya, semakin harinya itu lewat, maka masa itu semakin dekat. Oleh karena itu kita mesti semakin alert. Sudah bagaimana dengan kita? Kita saat ini tahu loh Saudara, bahwa Yesus itu sudah 2000 tahun nggak datang-datang Saudara. Dan kelihatannya Saudara dan saya berani tebak ya Saudara, Saudara itu tidak membayangkan bahwa Yesus masih akan datang anytime soon. Anda, saya duga ya, atau saya tebak ya, tidak berpikir bahwa Yesus akan datang di dalam masa ketika Anda hidup Saudara. Anda tidak pernah menebak itu Saudara. Memang kita tidak tahu, tetapi kelihatannya kalau disuruh milih ya, kelihatannya tidak dalam waktu yang terlalu dekat. Ini tebakan Saudara. Tebakan saya tentang pikiran kita semua, Saudara. Termasuk saya, Saudara. Saya sendiri juga merancangkan sesuatu yang outlast my life, Saudara. Saya merancangkan tentang anak saya, yang mana akan hidupnya itu melampaui saya, Saudara. Jadi sampai saya mati kelihatannya Tuhan Yesus belum datang lagi. Ini tebak-tebakan saja, bukan berarti betul, Saudara. Dan saya duga sebanyak di antara kita menebak seperti ini. Tapi kalau kita punya tebakan seperti ini, bagaimana kita bisa menjalankan firman Tuhan ini? Karena ini kan kelihatannya sudah sangat-sangat dekat ya, Saudara ya.
Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui bahwa keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Sudah, bagaimana dengan ini? Maka saya pikir sudah, kita dipanggil untuk menghidupi hidup di dalam era akhir. Kita ini hidup di dalam era akhir, era final. Dan hidup di dalam era final ini adalah hidup dengan cara yang berbeda, saudara. Kita hidup di dalam masa di mana Yesus sudah bangkit. Kita hidup di dalam era di mana Roh Kudus itu sudah turun. Oleh karena itu ada perlengkapan Tuhan yang secara khusus dikasih kepada kita, kesadaran khusus bagi kita bahwa kita yang hidup di dalam babak-babak akhir, penultimate sebelum Yesus Kristus datang. Kita dipanggil untuk hidup dengan sungguh-sungguh, taat, dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita sebagai kegenapan dari hukum Taurat, saudara. Ini adalah waktu akhir, saudara, penultimate, saudara. Oleh karena itu dikatakan selanjutnya, hari udah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara, ini adalah satu ayat yang sangat terkenal, saudara, karena kita tahu ya, kalau di dalam sejarah gereja kita sudah ada tokoh-tokoh yang sangat besar yang berkaitan dengan beberapa ayat-ayat Alkitab tertentu, sudah. Salah satunya misalkan Martin Luther, ya. Di dalam cerita legendanya, sudah, Martin Luther adalah dia yang matanya tercelik ketika membaca surat Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Kebenaran Allah nyata dari sorga, yaitu kebenaran dari iman kepada iman, sebab orang benar hidup oleh iman. Maka Martin Luther dicelikkan, wah kalau gitu saya tidak diselamatkan melalui perbuatan baik. Lalu ada catatan yang mengatakan bahwa seperti saya melihat sorga yang terbuka. Itu adalah ayat yang sangat khas dikaitkan dengan Martin Luther. Nah, Agustinus, saudara, ada punya satu ayat khas juga yang sangat dikaitkan dengan dia, yaitu apa? Ini, saudara, ayat ini. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, saudara, ceritanya adalah Agustinus pada waktu itu sedang ada di Milan, dan di Milan ada anak-anak yang sedang bermain, saudara, dan beberapa permainan itu ada semacam kayak ucapan-ucapannya. Kita tahu ya, ada mainan-mainan tertentu, ada ucapan-ucapan, ada teriakan-teriakannya, sudah. Kalau orang bermain kartu, mungkin dia ada teriakannya, apa ya, sudah. Uno, mungkin gitu, ada teriakannya, Uno, gitu. Atau kalau orang bermain catur, ada teriakan-teriakan tertentu juga, misalkan ya, skak. Nah, itu ada teriakan tertentu, sudah. Atau gobak sodor lah, atau apa macam-macam, sudah, teriakan-teriakan. Di Milan itu ada permainan tertentu yang teriakannya adalah tolle lege, ambil baca. Lalu Agustinus merasa ini kelihatannya adalah suara Tuhan bagi saya. Lalu dia mengambil kitab suci, lalu dibuka, loh kok pas, sudah, dari Roma pasal 13, sudah. Lalu dia membaca ayat ini yang mengatakan, jangan dalam percabulan, hawa nafsu, dalam perselisihan dan iri hati, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Setelah membaca itu, maka Agustinus bertobat, kehidupannya berubah, sudah. Kita tahu Agustinus dulunya adalah orang yang sangat jahat, sudah, sangat buruk kelakuannya, sudah. Agustinus menulis ya di dalam buku pengakuan-pengakuan ya, bahwa banyak orang berdosa, ketika mereka berdosa, mereka itu ingin mendapatkan kenikmatan dari hasil dari perbuatan dosanya. Kalau saya mencuri, saya ingin menikmati hasil curiannya. Saya berdosa sih, tapi saya ingin menikmati hasil curiannya. Kalau saya berzina, saya ingin menikmati kenikmatan seksnya atau menikmati intimasi dan relasinya. Saya berdosa, tapi saya menikmati intimasinya. Nah, Agustinus mengatakan, saya pada waktu berdosa, saya tidak mau menikmati hasil dari dosanya itu. Ketika saya mencuri, saya tidak mau menikmati hasil curiannya. Saya mencuri simply karena saya kepengen untuk berdosa. Ini kan parah, saudara. Nah, tetapi saudara, Agustinus bertobat setelah dia membaca teks ini, saudara. Nah, tentu saudara kita percaya ya bahwa Tuhan bisa bekerja melalui apa saja, saudara. Namun kalau kita perhatikan dalam sejarah yang lebih panjang ya, kita mendapati ada banyak sekali faktor yang bekerja di dalam pertobatannya Agustinus. Salah satunya tentu saja adalah karena Tuhan mengirimkan ibunya, yaitu Monica, untuk terus saja tekun berdoa bagi Agustinus, saudara. Terus dia berdoa kepada Tuhan bagi Agustinus. Sampai orang itu mengatakan ya, imamnya mengatakan kepada Monica dengan mengatakan bahwa anak yang dimandikan dengan air mata dan doa yang sedemikian banyak, gak mungkin dia tidak diselamatkan. Dan betul saja, saudara, Agustinus diselamatkan karena doanya Monica. Loh, jadi doanya orang mempengaruhi keselamatannya orang lain, saudara. Iya, cuman Agustinus mengatakan, siapa sih sebetulnya menggerakkan Monica untuk berdoa? Tuhan juga. Jadi ini semua adalah di dalam anugerahnya Tuhan. Dan Agustinus ini sudah adalah orang yang tadinya menghina kitab suci. Kitab suci itu bahasa Yunaninya kurang bagus menurut Agustinus. Ini bahasa Yunaninya barbar. Lebih bagus bahasa Yunani para penyair ya. Lalu dia itu menghormati ilmu pengetahuan. Orang pintar sudah, sangat menghargai ilmu pengetahuan, sangat mencintai kepandaian sudah. Nah, di kota Milan sudah, dia itu sangat
menghormati satu orang pengkhotbah, namanya adalah Ambrosius. Kenapa kok dia suka sama pengkhotbah? Karena pengkhotbah itu khotbahnya bagus, retorikanya bagus, dan pada waktu itu salah satu ilmu pengetahuan yang dianggap tinggi itu adalah ilmu retorik, Saudara. Jadi ketika dia mendengarkan Ambrosius berkhotbah, dia bukan mencintai firman Tuhan, bukan mencintai Alkitab, bukan mencintai Yesus Kristus, bukan mencintai juga gereja, tetapi dia mencintai retorik. Dia mendengarkan saja, ini khotbahnya kok keren ya, retorikanya kok bagus ya, pidatonya kok bagus ya. Tapi perlahan-lahan Saudara, ketika dia mendengarkan itu, firman Tuhan masuk di dalam hatinya, Saudara. Mulai mengkonstruksi pikirannya, mengkonstruksi hatinya, Saudara. Sehingga ketika firman Tuhan ini sampai Saudara datang di dalam anak-anak yang bermain itu, maka dia bertobat, Saudara. Nah, itu ada satu buah proses panjang, Saudara. Namun dari sini sekali lagi kita bisa melihat, Saudara, bahwa ketika orang Kristen itu menjadi Kristen, ketika kita itu menjadi satu buah ciptaan yang baru, kita mengingat, Saudara, oke, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu adalah ucapan Paulus kepada jemaat Korintus, Saudara. Dan Paulus pada waktu tulis surat ini dia sedang ada di Korintus, Saudara. Kita adalah orang yang sudah mati bersama dengan Kristus dan sekarang hidup bagi Allah. Dibangkitkan bersama dengan Kristus untuk hidup bagi Allah. Mati terhadap dosa, hidup bagi Allah. Artinya apa? Artinya adalah kita tetap hidup di dalam dunia kita saat ini. Tetap hidup dalam struktur dunia saat ini. Maka kita mendapatkan kita itu berinteraksi dengan pemerintah, berinteraksi dengan penguasa, berinteraksi satu dengan yang lain. Dan kita akan mengekspresikan kecintaan kita kepada Tuhan. Kita akan mengekspresikan ketaatan, ketertundukan kita. Hidup barunya kita di dalam keadaan kita berinteraksi dengan segala macam sesama kita, termasuk dengan struktur kekuasaan yang ada, Saudara. Ketika ada yang buruk, boleh dikritik. Harus dikritik, harus kita bersifat kritis. Nggak boleh kita merasa toleransi atau biasa-biasa saja terhadap dosa, Saudara. Justru itu artinya bertanggung jawab terhadap struktur kehidupan di mana kita ada, Saudara. Dan terus, Saudara, kita di dalam kehidupan kita akan menyadari bahwa kita itu hidup sebagai anak-anak siang di dalam waktu-waktu yang akhir. Maka kita tidak hidup di dalam kegelapan, tidak hidup di dalam nafsu, tapi kita mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang Allah untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan dan menyatakan cinta kasih kita kepada sesama. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk menaikkan pokok doa kita, Saudara. Yang pertama, mari kita terus berdoa di hadapan Tuhan, meminta pertolongan, kiranya Tuhan menyadarkan kita bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Dan ciptaan baru ini diletakkan di dalam satu buah struktur sosial yang ada di dalam dunia ini. Kita punya pertanggungjawaban terhadap kehidupan kita yang ada di dalam dunia ini. Yang kedua, Saudara, kita minta secara konkret untuk Tuhan berikan kepada kita kekuatan untuk kita semakin mengasihi dan semakin menjadikan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita untuk masuk ke dalam satu buah ayat hafalan. Hari ini ayat hafalannya masih dari pasal yang ke-12, Saudara. Saya ajak kita untuk melihat dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu di dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita, terpujilah Tuhan.